Nah, ini saya nggak tahu kamera saya kok ngadet lagi. Sebentar ya. Nah, iya. Oke, saya ini dulu slide-nya. Ya, ini ya. Beberapa tren dan metode riset yang sedang berkembang. Jadi, apa namanya? Hmm, kalau pelajaran metode riset di riset metodologi ya, yang sebelum ini ya, itu kan paling banter kan ini saja ya, apa namanya, eh, kuantitatif gitu, habis itu kualitatif ya kan, terus ini apa namanya, mix method, nah paling kan begitu ya. Nah sekarang kita akan melihat ya metode apa saja yang sedang berkembang di luar sana begitu ya, agar kita tidak menjadi katak dalam tempurung ya. Walaupun belum tentu ya, metode-metode ini eh, bisa kita terapkan gitu ya, atau bisa kita pakai. Seperti tugas minggu lalu itu ya, kan banyak yang menemukan teori-teori itu ya, ada yang UTAUT, ada yang TAM, acceptance apa? Teknologi acceptance gitu ya, terus ada plan behavior ya, itu memang lagi ngetren itu ya. Nah, walaupun kalian memang nggak pakai ya, maksudnya tidak apa teorinya itu tidak setelah merta kalian pakai, tapi bisa jadi bisa menjadi bahan acuan kan begitu. Termasuk metode-metode di bawah ini ya. Nah, akan kita lihat ya. Nah, ini secara umum ya, secara umum ya. Riset secara umum itu sekarang yang sedang berkembang itu ada namanya computational social science. Nah, ini ya. Eh, oke, saya perbesar ya. Nah, begini. Nah, dia pakai big data, kemudian jejak digital, media sosial, sensing, ya, sensing itu berarti merasakan begitu ya. Kayak mobil zaman sekarang itu kan ada yang sudah pakai sensing ya, sensor, dia nggak nabrak depannya gitu ya. Untuk memahami fenomena sosial, misalkan ya, pakai data survei tetap ya toh. Terus ditambah data aktivitas online ya, terus ditambah data GPS.
data sensor, terus data-data dari media sosial. Nah, ini contohnya ya, salah satu yang lagi ngetren sekarang ya. Atau mungkin kalian tertarik meneliti pakai metode seperti ini, kayaknya seru ya. Terus ada namanya AI machine learning. Ya. Pakai mesin untuk menemukan pattern ya atau pola. Aduh, maaf ya saya bilang. Membuat model formal ya. Kemudian menemukan hubungan yang nggak linear. Interpretasi ya. Nah, kan gitu ya. Silakan dipakai itu ya. Nggak apa-apa menurut saya pakai itu ya. Termasuk saya tahu juga bahwa kalian apa namanya ketika mengerjakan tugas itu pakai AI nggak masalah ya. Tapi begini ya, dia tidak secerdas yang kita kira ya. Artinya kalian tetap harus mengarahkan ya. Jadi dia itu memang pinter tapi kadang-kadang nggak pas gitu ya, nggak pas. Nah makanya seperti yang saya ini ya di grup itu ya, ada yang sudah menjawab. Nah tapi teorinya nggak masuk ya. Dia menjawab secara umum. Nah, teori fokus teorinya apa itu dia belum bisa. Nah itu kalian yang harus mengarahkan ya. Nah, terus ada adaptive research design. Desain riset yang dinamis, merespon real time atau perubahan di lapangan. Jadi desainnya itu bisa berubah dari temuan awal ya, adaptive research ya, keren ya. Oke. Terus kemudian multi source method. Nah, bisa pakai teks, gambar, audio, video, sinyal, sensor dan sebagainya untuk memahami fenomena yang lebih kaya. Oke, terus digital etnografi. Nah, ya. Pendekatan etnografi yang memanfaatkan ruang digital. Jadi kalau etnografi itu kan ya, kalau kalian kemarin sudah diajari tentang kualitatif ya. Nah, yang etnografi itu nggak cuma sekedar wawancara ya. Jadi etnografi itu kalian harus kalau nggak salah ya itu harus stay gitu ya, harus stay di tempat risetmu itu ya untuk bisa menyelami keadaan yang sebenarnya ya. Nah, tetapi kalau yang lagi ngetren sekarang dia pakai digital ya. Jadi pakai forum online, media sosial, terus interaksinya online, komunitas virtual gitu ya. Nah, artinya dia tidak stay secara fisik. Terus big data lagi. Integrasi big data dengan survei. Menggabungkan survei tradisional dengan data administratif, log digital, sensor, media. Nah, ini kayaknya hampir sama kayak yang nomor satu tadi ya. Terus selanjutnya ada crowdsourcing ya, crowd sensing, keren ya. Melibatkan publik, bisa via aplikasi atau kontribusi digital. Mempercepat proses, memperluas jangkauan, tetapi perlu perhatian terhadap
kualitas dan etika ya. Yang digital itu ada kelemahannya soalnya ya. Itu kemarin saya baca itu bahwa mungkin dia bisa menambah ya, menambah kekayaan data kita ya, tapi dia tidak bisa memotret secara keseluruhan ya. Maksudnya adalah kan tidak semua orang itu online ya. Nah, jadi karena tidak semua online, maka kadang-kadang datanya itu nggak real gitu ya. Atau orang-orang yang tidak sedang online jadi tidak terjaring pada riset kita. Seperti itu. Kemudian ada pengukuran psikologi memakai model komputer. Terus penggunaan AI untuk membantu coding kualitatif. Pembuatan instrumen, sintesis literatur, simulasi sosial, dan sebagainya. Ada juga AI Assisted Discovery Formal Model. Ya, sebetulnya nggak apa-apa ya. Pakai AI itu. Tapi nanti kalau kalian submit ya ke jurnal-jurnal internasional, terutama yang bereputasi, dia akan minta semacam ini ya kayak surat pernyataan gitu ya. Jadi kalian harus stated gitu ya di tulisan kalian bahwa tulisanmu itu mengandung, gitu ya, mengandung, saya lupa istilahnya gimana itu ya kata-katanya. Pokoknya ada beberapa hal yang dibantu oleh AI gitu ya. Itu sebagai apa namanya? Jadi AI-nya ditulis, pokoknya ditulis lah gitu ya. Saya lupa itu kata-katanya gimana. Enggak apa-apa ya, artinya menunjukkan bahwa yang penting itu kejujuran intelektualnya ya. Artinya kalau memang pakai AI, dibantu AI itu bilang gitu ya, itu enggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah bidang saya ya. Atau ini kalau kata Bu Clara sedikit sekali yang tertarik di bidang saya ini ya, tapi enggak apa-apa ya. Sumber daya insani ya toh. Nah, yang sedang naik daun. Nah, pakai big data untuk memprediksi ya turnover, kemudian rekrutmennya gimana, terus performance review otomatis ya, kinerja karyawan itu menghitung secara otomatis pakai algoritma. Nah, sekarang lagi musim juga itu ya. Kemudian digital HRM ya. Jadi bahkan AI sudah dipakai untuk pelatihan gitu ya, untuk pengalaman karyawan. Gitu ya. Pakai metaverse. Kemudian mesin learning memprediksi perilaku karyawan, optimasi struktur SDM, penilaian kinerja, modeling ketidakpastian. Nah, ini berarti pakai statistik tapi yang digital ya. Bibliometrik. Nah, ini yang lagi ngetren juga ini, bibliometrik ya. Analisis tren dan tema.
Nah, ini studi data sekunder aja ini ya, bibliometrik itu artinya kalian meneliti riset-riset yang sudah ada dulu. Jadi kalian tidak terjun ke lapangan secara langsung. Tapi dia membutuhkan banyak tulisan. Setahu saya dia 400 sampai 500 judul gitu ya, yang dianalisis untuk melihat tema dan trennya ya. Bisa pakai analisis keyword, analisis co-citation ya, atau jaringan kolaborasi antar penulis. Kemudian ada penelitian terkait well-being, resiliensi, gaya kerja hybrid. Nah, ini yang lagi ngetrend juga ya. Remote work ya. Terus ini juga yang lagi ngetrend itu adalah kalau di bidang saya ya, work life balance ya. Keseimbangan kerja sama hidup. Maksudnya biar nggak kerja terus gitu ya, kerja juga tapi keluarga juga tidak terganggu gitu. Terus ada studi longitudinal, memahami efek jangka panjang. Nah, banyak studi sumber daya insani yang jadul-jadul itu cross section. Sedangkan studi longitudinal, nah, ini sekarang lagi ngetrend ya. Tapi itu berarti waktunya lebih panjang ya. Nah, karena dia melihat perubahan dari waktu ke waktu. Mix method, kuanti tambah kuali ya. Nah, terus ada eksperimen. Nah, intervensi human resource, misalkan pelatihan, reward atau feedback ya. Terus diukur kira-kira efeknya gimana. RCT itu apa ya? Nah, saya belum nyari RCT. Kemudian pakai nah, karena sekarang banyak data digunakan, makin memperhatikan isu bias data ya maksudnya ya. Kemudian fairness, kemudian privasi data ya, dan dampak psikologis dari pengawasan digital ya. Nah, kadang-kadang kita kan ini ya, kalau ada CCTV itu jadi gimana gitu rasanya ya. Mungkin salah satunya itu ya. Penggunaan visualisasi simulasi. Skenario perubahan organisasi. Dampak kebijakan terhadap jaringan sosial. Pakai simulation. Nah, itu dari ini ya, sumber daya insani. Sekarang kita lihat dalam bisnis. Kan banyak dari kalian di bisnis ya. Oke. Nah, ini dia. Bibliometrik lagi-lagi ya. Memang lagi ngetren ya. Untuk memetakan tren riset kolaborasi. Ya. Kemudian SLR, nah beberapa dari riset yang kalian temukan di grup WA itu kan berapa ada ya. Meta analisis, ini risetnya Bu Rahma ada yang meta analisis ini ya. Kemudian ada causal inference method, different in differences, regression discontinuity design. Ini yang lagi ngetren ya, tapi masih jarang dipakai ya. Atau kita aja yang ketinggalan ya, jangan-jangan ya.
Ini sangat menarik ya sebetulnya ya. Kalau kalian pengen nyoba ya boleh ya. Machine learning, forecasting, penjualan, penilaian risiko, big data bisnis. Kemudian ada text mining, analisis review online, media sosial, laporan tahunan untuk memahami pelanggan, persepsi pelanggan atau investor. Berarti dia ini ya, data sekunder ya. Misalnya adalah sentiment analysis untuk brand reputation atau IPO ya. IPO itu berarti perusahaannya baru go public ya, menjual saham ke publik. Nah, ini kok kecil sekali ya. Eksperimental dan behavioral method. Ya, ini berarti untuk meneliti consumer behavior ya. Mixed method. Ya, kualitatif dan kuantitatif. Struktural topic modeling. Trend riset bisnis halal. Nah, gitu ya. Simulasi. Terus ESG ini lagi ngetren juga ya. SDG ya toh, sekarang lagi ngetren SDG ya. Yang SDG, Sustainable Development Goal itu ya. Kalau risetnya dosen itu sudah harus wajib ya. Wajib mencantumkan SDG berapa itu wajib. Kalau dosen ya. Tapi kalau mahasiswa belum. Nah, ini keuangan ya. Banyak juga yang keuangan kalian ya toh. Lagi-lagi bibliometrik ya. Bibliometrik. Nah, terus machine learning. Sama ya. Model prediksi. Ini bidangnya kalian lah. Saya nggak banyak paham kalau ini keuangan ya. Bu Clara, Bu Rahma itu ya, Bu Fira ya. Text mining, sama kayak tadi ya, kayak bisnis tadi ya, sentiment analysis. Terus DID juga sama panel data. Terus events studi metodologi. Berarti mengukur reaksi pasar terhadap peristiwa tertentu. Nah, ini biasanya hubungannya sama saham, ya tuh, sama saham. Terus simulasi sama kayak tadi juga ya, eksperimen juga, konten analisis, SDG, mix method, kurang lebih sama. Memang SDG lagi ngetren sekarang. Ya, sudah habis. Oke, karena sudah habis. Sesuai dengan RPS ya, hari ini itu kita akan membahas tentang metodologi. Oleh karena itu, ya, tugas yang paling sesuai untuk materi itu yaitu kalian bikin bab 3. Nah, ya tak? Buatlah bab 3-mu ya sesuai risetmu masing-masing. Itu kan ada metodologinya di situ ya. Nah, tapi in English ya. In English ya. Kan pelajarannya pelajaran bahasa Inggris. Ya toh? Sekalian kalian nyicil buat skripsimu kan. Sudah pas ini berarti ya. Oke, begitu ya. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa ini kamera saya ya.
Nanti tolong seperti biasa. Tapi kalau ditaruh di grup kayaknya terlalu panjang ya. Bikin drive aja ya, bikin drive nanti di-upload di drive ya. Bab 3 in English. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Ya, materinya dikit saja, kerjanya yang banyak ya. Gimana? Silakan, Ayuni. Izin bertanya Bapak, di beberapa artikel itu kan biasanya ada yang hasilnya tidak berpengaruh begitu Bapak. Kalau misalkan dalam skripsi kita, apakah wajib variabelnya itu saling berpengaruh atau kalau misalkan tidak berpengaruh itu tidak ada masalahnya? Oke, ini kok Anda seperti bimbingan skripsi ke saya. Ya nggak apa-apa ya. Tapi begini ya, yang penting kalian itu ada riset terdahulunya ya. Nah, nanti di pembahasanmu itu kalian bandingkan tuh ya. Jadi misalkan nggak ngaruh tuh ya. Di penelitian saya ternyata nggak ngaruh. Nah, dan ini sesuai dengan, nah gitu ya, kamu ceritakan tuh. Dulu di sini ini juga nggak ngaruh, ternyata di misalkan Susanto misalkan. Terus di penelitiannya Rahmat ternyata juga tidak ngaruh, sama gitu ya. Tetapi berbeda dengan penelitian yang lain, nah itu ya, yang lain ternyata ngaruh. Terus kamu analisis sendiri kira-kira, jadi kemungkinan di tempat saya itu nggak ngaruh karena gini, begini. Nah gitu caranya ya. Tidak harus ngaruh gitu ya, tidak harus positif gitu ya. Justru saya tertarik kalau yang beda gitu ya. Yang penting ada riset terdahulunya. Dan biasanya itu pasti ada ya. Nah, kalaupun nggak ada, nah itu yang agak sulit ya. Bisa jadi metodemu salah, datamu kurang, atau gimana, secara statistik ada kesalahan, bisa jadi ya. Kalau nggak ada ya, misalnya kamu nyewari, ini kok semuanya ngaruh ya, riset terdahulu, nggak ada yang sesuai dengan saya gitu ya. Itu jangan-jangan memang Anda yang salah gitu ya. Kalau sudah begitu biasanya nanti ada kemungkinan cari data tambahan atau di run ulang ya ininya ya modelnya. Oke, good question ya. Ada yang lain mungkin? Ya, kalau tidak ada silahkan bekerja ya. Main ke perpus ya biar tahu ya karyanya kakak-kakakmu dulu. Ya, kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Yang penting banyak bekerja ya biar cepat selesai juga skripsimu ya. Terima kasih. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kakak. Terima kasih Bapak. Ya.